Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Sadaqallahu hadim wa sadaqa rasul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada dalam kesehatan, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam waktu luang, kemerdekaan, kebebasan untuk bisa beribadah kepada Allah. Ini mahal. Karunia dari Allah, tentu juga nikmat iman dan Islam, nikmat yang tiada tara, tiada bandingannya. Salawat dan salam semoga disampaikan, dicurahkan kepada baginda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada umatnya, dan termasuk kita semua hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan peduli dan bulan berbagi. Kita dilatih untuk lebih peduli, kita dilatih untuk lebih berbagi. Bulan di mana kita saum siang hari, kita saum menahan lapar, kita menahan dari makan, minum, dan yang membatalkan puasa Ramadan sejak fajar hingga terbenam matahari. Di mana perut kita kosong, kita merasakan bagaimana beratnya orang-orang yang perutnya kosong. Orang-orang yang kurang makannya. Saudara-saudara kita yang diuji dengan kekurangan makanan, kekurangan pendapatan, kekurangan penghasilan, sehingga mereka bisa pas-pasan mencarikan makan untuk dirinya dan keluarganya. Di situ kita merasakan betapa beratnya kemiskinan. Dan banyak orang, saudara, sahabat, tetangga kita yang masih merasakan itu. Sehingga tumbuhlah di Ramadan ini kepedulian kita. Tumbuhlah semangat kita untuk peduli, untuk memberi dan berbagi. Dan semua itu dirangkum dalam bersedekah, berinfak di jalan Allah, membayar zakat, infak, dan sedekah. Maka ini menjadi pilar penting dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan membayar zakat adalah rukun Islam, rukun dari keislaman seseorang. Jadi kita mesti meyakini zakat adalah kewajiban, perintah Allah. Kita mesti membayar zakat apabila kita sudah masuk menjadi orang yang muzaki. Maka kita perlu memahami diri kita, apakah kita sudah masuki status muzaki yang harus membayar zakat. Apakah harta, pendapatan, penghasilan kita sudah bayar zakat? Berapakah bayar zakatnya? Kita perlu bertanya kepada orang alim, kepada yang memahami, kepada lembaga zakat. Kalau enggak, kita bisa hitungkan harta saya, hitungkan pendapatan, penghasilan saya. Berapakah saya mesti membayar zakat? Karena itu adalah hak fakir miskin di situ. Tidak boleh hak fakir miskin kembali kepada kita, kita pakai, kita makan. Haram. Maka kita perlu bertanya kepada ahlinya, apakah saya bayar zakat, wajib zakat, berapakah? Supaya harta kita bersih dan ada hak fakir miskin di situ. Ada hak mustahik di situ. Supaya harta kita bersih, kita bisa beribadah dengan harta yang bersih, kita hidup dengan harta yang bersih, dan kita tentu lebih bisa peduli kepada orang-orang duafa, orang-orang lemah di antara kita.
Dan sesungguhnya Allah menolong kita dan memberikan rizki kita karena ada orang-orang duafa di antara kita. Innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afakum. Sesungguhnya engkau ditolong dan diberikan rizki karena masih ada orang duafa di antara kita. Karena ada orang duafa lah, ada orang fakir miskin, ada orang-orang lemah di antara kita, Allah masih memberikan rizki kepada kita. Jadi kita bersyukur adanya orang duafa, tandanya kita mesti memuliakan mereka. Fakir miskin, yatim, orang-orang yang lemah, mesti kita bantu. Kita bersedekah, memberikan sebagian rizki kita. Rasulullah mengatakan sedekah itu mencegah bala, mencegah musibah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah bala. Mungkin begitu banyak musibah, banyak bencana, banyak wabah, boleh jadi kita kurang memberi. Umat ini kurang bersedekah, kurang peduli, kurang memberi. Kadang-kadang kita memberi dengan asal, dengan nilai yang sangat kecil, jarang kita berani berkorban untuk memberi yang lebih besar. Memuliakan yatim, memuliakan fakir, memuliakan miskin, memuliakan orang-orang duafa. Kita menolong mereka, bahkan kita menanggung kehidupan mereka. Agar Allah menjaga kita dari musibah, dari bencana, dari bahaya. Itulah keutamaan dari bersedekah. Rasulullah mengatakan tidak akan pernah miskin orang dengan bersedekah. Tidak akan pernah miskin, barokah hartanya. Semakin banyak bersedekah, orang menolong kita, memberi kita juga. Bahkan berdoa untuk kita. Usaha kita makin berkembang. Tentu dengan ikhtiar. Makin banyak bersedekah, kita bahagia, kita senang, kita makin kuat ikhtiar kita mencari dunia. Doa orang makin kuat kepada kita. Itulah keajaiban dari sedekah. Bahkan orang yang berimpak di jalan Allah dibalas 700 kali lipat. Perumpamaan orang-orang yang berimpak di jalan Allah seperti menanam satu biji padi menjadi satu pohon. Dalam pohon itu ada 7 bulir. Setiap bulir ada 100 biji. Perumpamaan sedekah yang ikhlas itu ibarat menanam satu biji menghasilkan 700 biji. 700 kali lipat balasannya. Bahkan di bulan Ramadan ini Rasulullah bersedekah seperti angin yang bersemilir. Bersedekah bergerak terus tanpa henti, terus mengalir sedekahnya. Bahkan orang yang tidak punya pun dimotivasi, bersedekahlah kamu walaupun dengan sebiji kurma. Selamatkan diri kamu dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Apalagi di tengah pandemi saat ini yang ekonomi masih harus mengalami pemulihan. Begitu banyak orang yang di PHK. Begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ekonomi kita masih harus bangkit. Rumah tangga kesulitan mendapatkan pendapatan penghasilan. Warga miskin bertambah. Maka peduli dan berbagi di Ramadan ini sangat dimuliakan. Mari kita terus berbagi, mari kita terus peduli. Mari kita hadir di masyarakat kita. Bahkan bukan hanya kita berbagi dan peduli, tapi kalimatnya adalah kita mengajak orang untuk berbagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Diancam kita. Ya, diancam neraka apabila tidak menyeru, tidak mengajak, tidak mengkondisikan, tidak membuat kebijakan yang membuat orang peduli kepada fakir miskin. Mari kita menyeru, mengajak, membuat kondisi, membuat kebijakan, membuat satu lingkungan, satu situasi di mana orang senang bersedekah, di mana orang terpancing untuk bersedekah, di mana orang bahagia dengan bersedekah, di mana mereka merasa bahagia bisa bersedekah, di mana mereka diapresiasi kalau bersedekah berbagi. Dan juga tentu dengan kebijakan. Ya, mari membayar zakat. Membayar zakat dapat mengurangi pajak Anda. Ini satu kebijakan yang harus kita perluas. Sehingga orang dengan membayar zakat, beramal soleh, berpahala, juga menjadi pengurang dari faktor pajak mereka. Ini kebijakan yang harus kita dukung sehingga mereka secara luas, mereka mau hartanya dihitung. Mereka mau menyatakan dirinya muzaki, mereka mau dihitungkan hartanya berapa zakatnya dan mereka bangga bisa membayar zakat. Saya bangga kalau sudah membayar zakat.
Saya bangga karena banyak orang yang saya bisa bantu. Saya bangga karena begitu banyak orang yang saya tolong. Dan lebih-lebih di akhirat nanti ada pintu surga bagi orang-orang yang bersedekah. Pintu sedekah. Dan di surga nanti orang akan bersama orang-orang yang para fakir miskin. Baginda Rasulullah Muhammad SAW nanti bersama orang-orang fakir miskin. Dan doa mereka juga insya Allah mustajab, makbul untuk kita. Jadi bersedekah ini satu kondisi yang luar biasa. Mari kita bahkan mungkin juga bisa masuk dalam apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Wallahu bi'aunil abdi makanal abdu bi'auni akhi. Dan Allah selalu menolong seorang hamba. Allah menolong seorang hamba selama hamba itu semangatnya menolong orang lain. Bersedekah bisa dengan lisan. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Bermuka manis kepada saudaramu, menyapa dengan baik, tersenyum, menyambut dengan baik. Muka manis, muka bahagia itu sedekah. Sedekah juga bisa dengan ilmu. Begitu banyak orang yang terbantu, tertolong dengan pendidikan, pelatihan, mengajari mereka ilmu, mengajari mereka keterampilan, mengajari mereka hard skill, soft skills, memotivasi mereka untuk bangkit, membimbing mereka, mengcoaching mereka, mengasuh mereka sehingga bertambah wawasannya, bertambah semangatnya, bertambah mentalnya. Itu juga sedekah yang luar biasa. Sedekah dengan tenaga. Ada banyak kegiatan di masyarakat. Pembangunan masjid, rehab musola, perbaikan posyandu, perbaikan sarana prasarana pemuda, sarana olahraga. Kita ikut terlibat tenaga kita di situ, sedekah. Sedekah dengan harta lebih luar biasa. Juga sedekah tentu dengan kebijakan juga. Kebijakan yang berpihak kepada fakir miskin. Kebijakan yang memuliakan anak yatim. Kebijakan yang menghormati, memuliakan orang-orang duafa. Kebijakan yang makin mengangkat orang-orang lemah. Merangkul mereka, memperkuat mereka. Mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Mereka kemudian bisa tumbuh, ekonominya berkembang. Itu juga sedekah. Jadi sangat luas sedekah ini. Dengan tulisan juga bisa sedekah membela mereka. Mengajak para agdiya, menyadarkan para orang-orang kaya untuk mau peduli, berbagi, mengeluarkan zakatnya dengan tulisan kita yang bernas, tulisan kita yang menyentuh, itu juga sedekah. Memberi sedekah, mengajak orang untuk bersedekah juga sedekah. Jadi marilah kita membangun rahmat Allah dengan sedekah, mencegah negeri ini dari bencana, dari bahaya, dari musibah dengan sedekah, menahan musibah dengan sedekah, menghadirkan kasih sayang Allah dengan sedekah, menghadirkan senyum Rasulullah karena kita bersedekah, melahirkan pertolongan Allah dengan sedekah, menghadirkan balasan yang ratusan kali lipat dengan sedekah. Dan juga apa yang kita baca dari Al-Quran, surat Al-Baqarah, di ayat kedua, bahwa wa mimma razaqnahum yunfikun, orang-orang yang berimpak dari sebagian rezekinya. Itu bagian dari apa yang diingatkan oleh Allah. Orang yang bertakwa mendapatkan petunjuk selama mereka berimpak di jalan Allah dengan harta mereka. Bahagialah bersedekah. Ingatlah orang bahagia tersenyum karena kita tolong, kita bantu. Orang tersenyum bahagia, doa mereka mengalir kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.